Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah di Pesta Paskah pertama, Minggu 12 April tahun 2020, dan kami mengucapkan Selamat Paskah. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Amin. Saudara yang telah diselamatkan oleh Kristus, pada hari ini kita bersuka cita karena kita telah diselamatkan dari kuasa maut. Dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Dengan demikian, marilah kita memuji dan memuliakan Allah yang penuh kasih, yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Haleluya, Yesus telah bangkit, Ia telah mengalahkan maut, kubur telah terbuka. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita dan bergembira. Marilah kita sambut Dia di dalam hidup kita melalui Pesta Paskah saat ini. Pesta Paskah, itulah nama minggu kita hari ini. Kita beroleh kebahagiaan dan keselamatan karena kebangkitan Yesus. Kita telah beroleh kehidupan yang kekal. Pesta Paskah, pesta sukacita, pesta keselamatan. Saudaraku, tunjukkanlah sukacitamu dengan bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1 dan 2. Nungatalu hamatean. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya, Yesus telah bangkit. Baginyalah pujian dan kemuliaan. Kepadanyalah kita memuji dan memasyurkan namanya yang agung. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenalkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenalkan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami,
supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan di pesta Paskah pertama yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kasih, saat ini kita berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan datang mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang maha baik dan maha murah, kami memanggil namamu yang kudus, sebab kami tersentak mengingat dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Oh Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia karena kami, yang telah mati dan bangkit dari kematian. Sering mata kami dibutakan oleh keinginan duniawi. Kami sibuk dengan kepentingan diri sendiri, bahkan terlena oleh godaan dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih-Mu. Kami menyadari betapa sering kami menyimpang dari ajaran-Mu. Bumi yang indah yang Kau ciptakan bagi kami kini telah rusak karena keserakahan dan ketidakpedulian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Datanglah ya Tuhan ke dalam hati kami dan tuntunlah kami, supaya kami bertekun melakukan kehendak-Mu. Engkaulah jalan kehidupan, dari-Mu kemurahan dan kasih setia. Janganlah Engkau menolak kami ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau itu kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pesta Paskah hari ini tertulis di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhudna. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada minggu hari ini kita bersuka cita karena kita kembali merayakan pesta kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah di tengah gereja kita. Sekalipun kita merayakannya di rumah kita masing-masing, tetapi makna kebangkitan Yesus tidak akan berkurang dan tidak akan hilang rasa sukacitanya sekalipun kita merayakannya di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita semua di pesta Paskah yang pertama ini. Tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah tertulis. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu ia duduk. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada minggu hari ini kita bersuka cita, kita bergembira, kita bersorak karena kita menyaksikan kembali kebangkitan Tuhan Yesus pada peringatan Paskah hari ini. Firman Tuhan hari ini di dalam penulisan Injil Matius mengisahkan sebuah peristiwa besar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini menyingkapkan bagaimana sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, yaitu fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sekalipun sejak diproklamirkannya kebangkitan Tuhan Yesus sampai pada masa sekarang ini, masih banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus bisa bangkit? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu dibangkitkan dari kematiannya? Masih banyak juga yang tidak percaya. Termasuk juga seorang pengacara, Morris Morrison, yang amat skeptis terhadap berita kebangkitan Yesus. Dia menggunakan waktunya selama 3 tahun untuk meneliti tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perjalanan 3 tahun dia lewati, dan itu sangat melelahkannya.
Akhirnya dengan penelitiannya dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Who Moved the Stone. Dia mengatakan kebangkitan Yesus betul-betul terjadi. Sejak saat itu, pengacara yang skeptis itu terhadap kebangkitan Yesus berubah total menjadi orang yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, saudara-saudari yang terkasih, firman pada hari ini ada beberapa hal yang sangat-sangat menyentuh hati kita untuk kita renungkan. Dikatakan pada saat menjelang menyingsingnya fajar, atau versi Injil yang lain dikatakan pada pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kubur Yesus. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita teladani. Pagi-pagi benar atau menjelang menyingsingnya fajar, ini menjadi sebuah pertanda mereka bergegas untuk ke kubur Yesus, melakukan tradisi Yahudi untuk memberikan rempah-rempah. Artinya di sana kita boleh melihat kerelaan hati mereka saat banyak orang sedang tertidur pulas, ketika banyak orang yang sedang enak tertidur lelap, tetapi mereka bersiaga, mereka berangkat ke kubur Yesus. Kerelaan hati mereka menunjukkan betapa besarnya kasih mereka, cinta mereka kepada Yesus, sehingga mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan hari ini, pesta Paskah pertama ini juga mengajak kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika dunia ini terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, sedang tertidur pulas dengan kesibukannya masing-masing, tapi kita harus bersegera, bersiaga, berangkat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, atau seperti yang dilakukan oleh perempuan itu ke kubur Yesus. Yang kita lakukan sekarang bukan lagi ke kubur Yesus, tetapi untuk memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Mungkin waktu kita bersama keluarga untuk berdoa, mari kita persiapkan, beri waktu kita untuk Tuhan. Itu kerelaan hati kita. Atau mungkin kerelaan kita untuk membuka pundi-pundi kita, membantu orang-orang yang berkesusahan, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Itu juga menjadi salah satu cara kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudari, inilah renungan yang pertama. Biarlah kita seperti perempuan itu yang bergerak pergi untuk melakukan apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Tetapi yang kedua dikatakan, ketika mereka berada di kubur itu, terjadilah gempa bumi yang hebat, atau dalam bahasa Yunaninya seismos megas. Dalam bahasa aslinya ini, kata megas menjadi sebuah tanda bahwa memang gempa yang terjadi pada waktu itu sangat hebat. Tidak diberitahukan berapa skala Richternya, tetapi dari kata megas itu, mega, kita bisa melihat ternyata gempa bumi itu cukup hebat, cukup dahsyat. Gempa bumi kalau kita mengingat itu juga terjadi ketika Yesus mati di kayu salib, yang kita peringati pada Jumat Agung. Ketika Yesus mati di kayu salib, saat itu terjadi gempa bumi yang hebat. Dan ketika Yesus bangkit, gempa bumi juga yang hebat itu terjadi. Dan ada satu lagi yang akan terjadi, seismos megas ini akan terjadi, yaitu ketika Yesus datang kedua kali. Itu juga akan terjadi dan diawali dengan gempa bumi yang hebat. Apa yang dimaksud dan apa yang bisa kita renungkan dengan peristiwa gempa bumi yang hebat yang terjadi pada waktu itu? Ini mengingatkan kita, Paskah seharusnya menggemparkan, membangunkan kita dari ketiduran kita, dari kepulasan kita akan segala kesibukan kita sehingga melupakan Tuhan. Paskah mau mengajak kita untuk bersegera, bersiaga dan bangun, bangkit. Biarlah Paskah ini seperti dan seolah mengguncang hati dan pikiran kita supaya kita kembali hidup dan berkarakter baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pesta Paskah hari ini dikatakan, ketika gempa bumi yang hebat itu terjadi, ketika mereka merasakan gempa bumi yang terjadi, kedua perempuan itu dan penjaga-penjaga kubur itu menjadi sangat takut. Bahkan dalam bahasa yang dituliskan di Alkitab,
mereka menjadi takut seperti orang-orang mati. Kita bisa membayangkan, kalau sampai dikatakan mereka takut seperti orang mati, berarti luar biasa ketakutan mereka. Dalam istilah medis dikatakan medical phobias. Ini adalah rasa takut yang amat mendalam, yang membuat seluruh tiup tubuh menjadi dingin, gemetar, membuat orang menjadi sesak nafas, seperti mati dan sulit bicara. Itulah yang mereka rasakan, karena malaikat Tuhan turun dari atas langit, duduk di atas batu itu dan berbicara kepada mereka, sehingga mereka menjadi takut. Tetapi apa kata malaikat itu? Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus sudah bangkit. Sehingga malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, jangan kamu takut. Sering kita dengar pada zaman sekarang ini, terlebih ketika kita menghadapi mewabahnya coronavirus saat ini. Kita dilanda begitu banyak ketakutan. Entah sampai kapan coronavirus ini akan terus ada di bumi ini, di negara kita. Ada yang mengatakan sampai bulan 5, ada yang mengatakan bahkan sampai akhir tahun. Kita menjadi semakin takut, semakin gemetar. Di dalam kehidupan kita, perekonomian kita semakin tidak menentu, tidak stabil. Padahal yang bisa kita kerjakan tidak ada karena kita harus stay at home, di rumah saja. Kita menjadi semakin takut. Paskah hari ini mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu semuanya, kita tidak boleh takut. Unang mabiar ho, jangan takut. Kita percaya Tuhan pasti akan membantu dan memberkati kita. Kita percaya coronavirus ini akan berlalu. Coronavirus ini akan segera berhenti dan semua akan kembali seperti awal lagi. Dan itu menjadi doa kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, tetapi yang kemudian, ketika malaikat itu berkata kepada mereka, jangan kamu takut, tetapi pergilah, segeralah pergi dan beritakan, sampaikan kepada para murid-murid Yesus. Apa yang mereka lakukan? Ya, dengan segera mereka berlari cepat-cepat. Alkitab menuliskan mereka berlari dengan cepat-cepat. Berarti tidak menunggu, tidak bertele-tele, tidak bernegosiasi, tidak berbanyak berbicara dulu. Tidak, tapi mereka langsung pergi. Ketika malaikat berkata, pergilah, beritakanlah, mereka dengan cepat-cepat segera pergi. Ini menjadi hal yang luar biasa, karena mereka tahu kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang sangat megah, yang harus diberitakan. Tidak bisa dipendam sendiri, tidak bisa hanya mereka yang menyimpannya. Mereka harus pergi berangkat untuk memberitahukannya. Dengan semangat mereka pergi. Mungkin Bapak Ibu, semangat yang sama juga akan kita rasakan kalau seandainya dikatakan bahwa ditemukan vaksin untuk menyembuhkan coronavirus. Sudah barang tentu kita tidak akan mendiamkannya sendiri. Kita akan menggemparkannya kepada banyak orang. Kita akan memberitahukannya kepada banyak orang dengan semangat, dengan sukacita, karena vaksin sudah ditemukan. Kita tidak akan diam. Kalau kita punya WhatsApp, kita akan men-share-nya ke grup-grup, memberitahukan tentang informasi ini. Karena kita senang, karena kita bersemangat. Seperti itulah perempuan itu. Dan seperti itulah kita masa sekarang ini. Biarlah kita juga bersemangat memberitahukan tentang kebangkitan Yesus. Tidak mendiamkannya untuk diri kita sendiri. Memberitahukan kepada banyak orang itu bisa melalui tindakan kita, perbuatan baik kita, perhatian kita kepada siapapun orang di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Itu menjadi cara kita untuk menyampaikan kabar sukacita kebangkitan Yesus. Tetapi yang terakhir, renungan pada minggu hari ini, Pesta Paskah hari ini, dikatakan di ayat 9 dan 10, ketika perempuan itu pergi berangkat, mereka berjumpa dengan Yesus di Galilea. Dalam rasa takutnya, dalam rasa sukacita yang ada dalam dirinya, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus berkata, salam bagimu. Apa yang dikatakan Yesus kembali di ayat 9 dan 10? Yesus kembali mengulangi apa yang dikatakan oleh malaikat. Jangan kamu takut. Saudara-saudari, Yesus tidak membiarkan perempuan itu larut dalam ketakutannya. Ketika mereka takut, Yesus menampakkan diri kepada mereka di Galilea.
supaya mereka tidak tenggelam dalam ketakutannya. Sehingga ini menjadi sebuah berita sukacita juga. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan larut di dalam ketakutan kita, dalam pergumulan kita, dalam kesedihan kita. Dia akan menghampiri kita sebagaimana Yesus menghampiri perempuan itu di Galilea. Seperti itu juga Yesus akan menghampiri hidup kita dan berkata kepada kita, jangan kamu takut. Dia menunjukkan kemahahadirannya di dalam diri kita. Dia akan hadir menunjukkan eksistensinya kepada kita di dalam hidup kita masing-masing. Dan yang terakhir, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan perempuan itu? Di ayat yang ke-9 dikatakan, mereka menyembah, mereka memeluk kaki Yesus, mereka menunjukkan sikap terhadap kegembiraan mereka berjumpa dengan Yesus. Artinya mereka tidak hanya diam, tapi mereka menyembah Yesus, mereka memuji Yesus, mereka memeluk kaki Yesus. Kita juga begitu. Kita akan semakin menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita akan semakin memeluk erat kaki Yesus saat kita lemah, saat coronavirus ini melanda kita. Jangan menjadi panik tanpa iman, tanpa pengharapan. Berimanlah di tengah pandemi COVID-19 ini. Sembahlah Tuhan, peluklah kakinya, pujilah namanya. Selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kiranya firman ini memberkati kita semua dan sukacita Paskah kiranya ada di tengah-tengah keluarga kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali hadir untuk sama-sama di dalam keluarga kami masing-masing merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ini menjadi pembuktian bagi kami agar kami tidak takut lagi pada kuasa maut karena Engkau telah menaklukkannya. Tuhan Allah yang maha baik, melalui kebangkitan Yesus kami diingatkan hari ini betapa kami juga harus bersiaga, bersegera untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Betapa kami juga harus melakukan yang dilakukan oleh perempuan itu, berjumpa dengan Engkau, menghilangkan rasa takut mereka. Kami juga ingin berjumpa dengan Engkau ya Tuhan dalam pesta Paskah ini dan dalam hidup kami setiap hari, supaya rasa takut kami tidak lagi ada, tapi itu akan segera hilang. Kami juga bersyukur untuk pesta Paskah hari ini, sekalipun kami harus bergumul di rumah kami masing-masing, tapi ajarlah kami untuk memaknai setiap peristiwa yang terjadi di tengah negara kami ini. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami semakin menyembah Engkau, semakin memuji Engkau, semakin erat berada dekat di dalam pelukan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 1 dan 2. Kita menyampaikan persembahan dari keluarga kita masing-masing. Mari kita bernyanyi. Kota
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau melahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan lagi takut menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah mendamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.